Gunung Sumbing, yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, memiliki banyak cerita mistis yang beredar di kalangan pendaki dan masyarakat setempat. Beberapa kisah ini terkait dengan peristiwa menyeramkan yang bahkan dikaitkan dengan hilangnya nyawa. Berikut adalah beberapa cerita mistis di Gunung Sumbing. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Banyak laporan mengenai pendaki yang hilang secara misterius di Gunung Sumbing. Dalam beberapa kasus, pendaki ditemukan di lokasi yang mustahil dijangkau, bahkan setelah dilakukan pencarian intensif. Ada juga kisah tentang pendaki yang mengaku tersesat meskipun jalur yang dilalui sebenarnya jelas. Beberapa orang percaya bahwa kejadian ini disebabkan oleh gangguan makhluk halus seperti penunggu gunung. Di malam hari, beberapa pendaki mengaku mendengar suara ramai seperti pasar di area tertentu di gunung, terutama di sekitar pos 3 hingga pos 4. Suara ini dikenal sebagai pasar setan. Orang yang mendengar suara tersebut biasanya merasa seperti sedang diajak bertransaksi oleh makhluk tak kasat mata. Para pendaki disarankan untuk tetap tenang dan tidak menanggapi suara-suara tersebut. Pendaki yang tidak menghormati adat atau melakukan hal-hal yang dianggap tabu, seperti berkata kasar, memotong pohon sembarangan, atau tidak meminta izin secara spiritual sebelum mendaki, seringkali dikaitkan dengan kejadian buruk. Ada cerita tentang seorang pendaki yang dihantui dan bahkan tersesat selama berhari-hari karena melanggar pantangan tersebut. Banyak pendaki mengaku melihat sosok wanita bergaun putih di beberapa area tertentu, terutama di malam hari. Sosok ini sering terlihat di jalur pendakian yang sunyi atau di sekitar mata air. Beberapa pendaki yang melihat sosok ini merasa diikuti hingga mengalami ketakutan luar biasa. Ada kejadian di mana pendaki ditemukan meninggal karena kecelakaan atau kelelahan. Namun, beberapa masyarakat percaya bahwa kematian ini tidak sepenuhnya alami, melainkan akibat gangguan dari penghuni gunung. Misalnya, ada cerita tentang pendaki yang hilang selama berhari-hari dan tubuhnya ditemukan di tempat yang dianggap angker oleh warga lokal. Gunung Sumbing, seperti gunung lainnya, memiliki nilai spiritual yang tinggi di mata masyarakat sekitar. Para pendaki disarankan untuk selalu menghormati adat, menjaga etika, dan tidak meremehkan kepercayaan masyarakat lokal. Selain itu, persiapan fisik dan mental yang matang adalah kunci keselamatan selama mendaki. Cerita-cerita ini mungkin bersifat legenda atau mitos, tetapi tetap menjadi pengingat agar kita selalu berhati-hati dan menjaga sikap di alam. Apakah Anda pernah mendengar cerita lain terkait Gunung Sumbing? Salah satu cerita yang paling sering diceritakan pendaki adalah tentang jalur lereng timur Gunung Sumbing, yang dikenal dengan suasana sunyinya. Dalam sebuah kisah, sekelompok pendaki pemula memutuskan untuk melakukan pendakian malam hari demi menikmati matahari terbit di puncak. Mereka memulai perjalanan dari base camp sekitar pukul 11 malam. Semuanya berjalan lancar hingga mereka mencapai pos 3, di mana salah satu anggota kelompok merasa sangat kelelahan dan meminta istirahat. Namun, selama istirahat itu, mereka mendengar suara langkah kaki berat di sekitar mereka, meskipun tidak ada orang lain di jalur tersebut. Karena merasa takut, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Dalam perjalanan menuju pos 4, salah satu dari mereka merasa ada yang mengikuti dari belakang. Saat dia menoleh, dia melihat bayangan hitam besar seperti sosok tinggi dengan mata merah yang menatap tajam. Dengan ketakutan, mereka berlari tanpa henti sampai mencapai pos 4. Namun, saat mereka tiba, satu anggota kelompok menghilang. Mereka memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk turun kembali ke base camp dan melapor. Esok harinya, tim pencari berhasil menemukan anggota yang hilang, namun dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah jurang kecil. Anehnya, lokasi tersebut sangat jauh dari jalur yang mereka lewati. Setelah sadar, pendaki yang hilang itu menceritakan bahwa ia merasa ditarik oleh sesuatu yang dingin dan gelap hingga kehilangan kesadaran. Di salah satu bagian Gunung Sumbing, terdapat sebuah area yang dipercaya sebagai makam keramat. Pendaki yang tidak sengaja melewati area ini sering mengalami kejadian aneh. Salah satu kisah menyebutkan seorang pendaki yang mendirikan tenda di area ini karena kelelahan. Saat malam tiba, dia mendengar suara orang-orang berbicara di luar tendanya. Ketika dia membuka tenda, dia melihat sekelompok orang berjubah putih berjalan pelan di sekitar tenda sambil membawa lentera. Ketakutan, dia memilih diam di dalam tenda hingga pagi. Namun, saat pagi tiba, dia menemukan bahwa tendanya berada di tengah area makam dengan batu-batu nisan kecil di sekelilingnya. Pendaki tersebut segera meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Pesan akhir.
Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa Gunung Sumbing tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga misteri yang harus dihormati. Para pendaki disarankan untuk selalu menjaga sikap, mematuhi aturan, dan tidak meremehkan kekuatan alam maupun kepercayaan lokal. Bagi Anda yang tertarik mendaki Gunung Sumbing, pastikan selalu mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual agar perjalanan berjalan lancar dan selamat. Cerita lain yang menyeramkan berasal dari seorang pendaki senior bernama Arman, yang memiliki pengalaman puluhan kali mendaki Gunung Sumbing. Dalam salah satu pendakiannya, ia memutuskan untuk berkemah sendirian di dekat puncak. Malam itu, cuaca cerah, dan Arman bersiap menikmati malam dengan suasana gunung yang tenang, namun, ketenangan itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan ketika, sekitar pukul 2 pagi, ia mendengar suara langkah kaki di luar tendanya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah pendaki lain. Namun, ketika ia membuka tenda, tidak ada seorang pun di sana. Merasa sedikit terganggu, Arman mencoba kembali tidur. Tapi, tak lama kemudian, ia mendengar suara seperti orang sedang tertawa kecil, samar dan jauh, namun jelas terdengar di telinganya. Kali ini, ia memutuskan untuk keluar dan memeriksa sekitarnya. Saat ia melihat ke arah puncak, ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri diam di atas batu besar, dengan bentuk tubuh yang tidak wajar, lebih besar dari manusia biasa. Sosok itu terlihat menghadap ke arah Arman, namun tidak bergerak. Ketika ia mencoba menyalakan senter untuk melihat lebih jelas, bayangan itu hilang seketika. Keesokan harinya, saat turun ke base camp, Arman menceritakan pengalamannya kepada penjaga base camp. Sang penjaga hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin itu penghuni puncak. Kalau kamu tidak diganggu lebih jauh, berarti dia hanya ingin menunjukkan keberadaannya." Beberapa pendaki juga sering bercerita tentang jembatan gaib yang muncul di jalur tertentu di Gunung Sumbing, terutama saat kondisi cuaca berkabut. Konon, jika pendaki salah melangkah dan melewati jembatan ini, mereka bisa tersesat selama berjam-jam atau bahkan hilang sama sekali. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pendaki bernama Didi, yang mengaku menemukan jalur baru saat berjalan sendiri mendahului kelompoknya. Jalur itu terlihat seperti jalur yang biasa dilewati pendaki, tetapi semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasananya. Pepohonan terlihat lebih gelap, dan suara-suara alam seperti angin dan serangga mendadak hilang. Ketika ia menyadari ada yang tidak beres, Didi mencoba berbalik arah, namun jalurnya tiba-tiba hilang. Ia hanya melihat hutan yang lebat di sekelilingnya. Dalam kepanikan, Didi mulai berdoa dan memohon maaf kepada siapapun yang mungkin merasa terganggu. Setelah beberapa saat, kabut tebal datang, dan ia merasa seperti ada yang menariknya kembali ke jalur pendakian yang sebenarnya. Ketika akhirnya ia bertemu kembali dengan kelompoknya, mereka mengatakan bahwa ia menghilang selama hampir 5 jam, padahal ia merasa hanya tersesat selama beberapa menit. Kisah-kisah mistis di Gunung Sumbing seringkali menjadi bahan perbincangan para pendaki dan masyarakat lokal. Meskipun tidak semua orang percaya, banyak yang menganggap bahwa cerita-cerita ini adalah peringatan untuk selalu menjaga sikap dan menghormati alam. Bagi mereka yang ingin mencoba mendaki Gunung Sumbing, penting untuk selalu membawa bekal doa, keberanian, dan rasa hormat terhadap alam. Sebab, siapapun yang mendaki gunung ini tidak hanya akan menghadapi tantangan fisik, tetapi juga mungkin bertemu dengan penghuni yang tak kasat mata. Di salah satu jalur menuju puncak Gunung Sumbing, terdapat area yang dikenal sebagai hutan larangan. Area ini tidak terlalu luas, tetapi cukup terkenal di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar. Menurut cerita yang beredar, hutan ini memiliki aturan tak tertulis, siapapun yang melewatinya harus menjaga sikap dan tidak berkata sembarangan. Salah satu cerita yang cukup populer adalah tentang sekelompok pendaki yang mengabaikan aturan tersebut. Mereka terdiri dari 5 orang, 2 di antaranya cenderung suka bercanda kasar selama perjalanan. Saat melewati hutan larangan, salah satu dari mereka, sebut saja Rian, dengan lantang mengatakan, "Ah, tempat ini biasa saja. Tidak ada yang seram di sini." Namun, beberapa menit kemudian, Rian mulai merasa gelisah. Ia mengaku mendengar suara wanita tertawa pelan di telinganya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Temannya mencoba menenangkan Rian dan melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, salah satu anggota kelompok bernama Benny tiba-tiba berteriak histeris, mengatakan bahwa ia melihat sosok wanita berambut panjang berjalan di antara pepohonan. Ketika anggota kelompok lainnya berusaha mencari tahu, mereka malah tersesat di area yang terlihat seperti labirin. Kelompok ini akhirnya memutuskan untuk berdoa bersama dan memohon maaf. Setelah itu, mereka tiba-tiba menemukan jalur pendakian kembali,
meskipun mereka merasa telah berjalan tanpa arah selama berjam-jam. Ketika kembali ke base camp, mereka menceritakan pengalaman tersebut kepada warga sekitar, yang hanya mengangguk dan berkata, "Itu peringatan. Jangan sekali-kali meremehkan tempat ini." Cerita lainnya datang dari seorang pendaki solo bernama Dian, yang mencoba mendaki Gunung Sumbing untuk pertama kalinya. Dalam perjalanan menuju pos 4, Dian merasa kelelahan dan hampir menyerah. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dan menawarkan bantuan. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, membawa tongkat kayu, dan terlihat sangat ramah. Pria tua itu menemani Dian selama beberapa jam, membantunya membawa barang bawaan dan memberinya semangat untuk melanjutkan perjalanan. Anehnya, setiap kali Dian bertanya tentang dirinya, pria itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Ketika mereka hampir mencapai pos 4, pria tua itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Perjalananmu akan baik-baik saja. Ingatlah untuk selalu menjaga sikap di sini." Setelah itu, pria tersebut berjalan menjauh dan menghilang di balik kabut tebal. Sesampainya di pos 4, Dian bertanya kepada pendaki lain tentang pria tua itu, tetapi tidak ada yang pernah melihat atau bertemu dengannya. Beberapa orang percaya bahwa pria itu adalah penunggu gunung yang menyamar untuk membantu pendaki yang membutuhkan. Kisah-kisah mistis di Gunung Sumbing adalah pengingat bahwa gunung bukan hanya tentang keindahan dan tantangan fisik, tetapi juga tentang penghormatan kepada alam dan dunia tak kasat mata. Entah Anda percaya atau tidak, selalu penting untuk menjaga sikap, mematuhi aturan, dan bersikap rendah hati saat berada di alam liar. Gunung Sumbing menyimpan banyak misteri yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Namun, bagi mereka yang cukup berani untuk menjelajahinya, gunung ini selalu menawarkan pengalaman yang tak terlupakan, baik itu dari keindahannya maupun dari kisah-kisah yang menggetarkan hati. Di kalangan pendaki Gunung Sumbing, ada cerita misterius tentang area yang disebut Tanah Kosong. Area ini konon berada di jalur tak resmi yang jarang dilalui pendaki. Menurut cerita warga setempat, Tanah Kosong adalah tempat yang dihuni oleh makhluk halus dan sering menjadi lokasi pendaki yang tersesat atau hilang. Salah satu kisah paling menyeramkan terjadi pada sekelompok pendaki yang memutuskan untuk mengambil jalur alternatif menuju puncak. Mereka mendengar bahwa jalur ini lebih cepat meskipun tidak banyak yang melewatinya. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah lapangan luas dengan tanah berpasir, tanpa pepohonan atau tanda-tanda kehidupan. Awalnya, mereka mengira itu hanya bagian dari jalur, tetapi semakin lama mereka berjalan, suasana menjadi semakin aneh. Angin tiba-tiba berhenti, udara terasa dingin, dan suara hutan mendadak menghilang. Salah satu anggota kelompok bernama Aji merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengatakan kepada temannya, "Kita harus kembali. Tempat ini tidak benar." Namun, sebelum mereka sempat berbalik, salah satu anggota lain, Raka, tiba-tiba berjalan menjauh seperti sedang mengikuti sesuatu. Ketika mereka mencoba memanggilnya, Raka tidak merespons. Mereka mengejarnya, tetapi Raka terus berjalan hingga menghilang di balik kabut yang tiba-tiba muncul. Panik, kelompok ini mencoba mencari Raka, tetapi setelah beberapa jam, mereka tidak menemukan apapun kecuali jejak kaki yang tiba-tiba berhenti di tengah lapangan. Keesokan harinya, tim pencari menemukan Raka di lokasi yang jauh dari jalur pendakian resmi. Anehnya, ia ditemukan dalam kondisi linglung dan tidak bisa mengingat apapun kecuali suara yang memanggil namanya di tengah kabut. Ketika ia diperiksa lebih lanjut, ia hanya berkata pelan, "Mereka ingin aku ikut." Cerita lain yang tak kalah menyeramkan adalah tentang sosok hitam yang sering muncul di jalur pendakian saat malam hari. Banyak pendaki mengaku melihat bayangan besar, hitam pekat, berdiri di tengah jalur. Sosok ini tidak bergerak, tetapi memancarkan aura yang membuat orang merasa takut dan tidak nyaman. Seorang pendaki bernama Lina pernah mengalami kejadian ini saat ia mendaki bersama dua temannya. Ketika mereka mencapai pos 3 pada pukul 10 malam, mereka melihat bayangan besar berdiri sekitar 10 meter di depan mereka. Lina mencoba menyalakan senter, tetapi cahaya senternya seolah tidak bisa menembus bayangan tersebut. Temannya mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba merasakan tubuhnya berat dan tidak bisa bergerak. Dengan rasa takut, mereka memutuskan untuk memutar balik dan turun ke base camp. Setelah mereka menceritakan pengalaman itu, penjaga base camp berkata, "Sosok itu adalah penjaga jalur. Jika dia muncul, artinya kalian harus berhenti atau tidak diizinkan melanjutkan perjalanan." Semua cerita ini tidak hanya menjadi misteri, tetapi juga pelajaran. Gunung Sumbing tidak hanya menjadi tempat bagi para pendaki untuk menikmati keindahan, tetapi juga tempat yang harus dihormati. Bagi siapapun yang ingin mendaki,
Penting untuk membawa rasa hormat, menjaga sikap, dan selalu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Gunung adalah alam liar yang penuh misteri.